Shalom, jemaat yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pagi hari ini kita akan beribadah. Marilah kita membesarkan hati dan pikiran kita untuk fokus kepada Tuhan. Dan saya akan mempersilahkan setiap jemaat untuk mengambil satu duduk. Saat teduh dimulai. Mazmur mengatakan, Haleluya, pujilah Allah dalam tempat kudusnya, pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat. Saya mengajak buat setiap jemaat pada pagi hari ini untuk menyembah Tuhan kita Yesus Kristus. Dan kita akan angkat pujian yang mengatakan, kini saatnya berdiri di altarnya.
beribadah kepada Tuhan. Bersyukur karena Tuhan adalah Allah yang luar biasa, menyertai kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Terpujilah Tuhan. Bersyukur karena sekarang kita masih diberikan kekuatan, diberikan kesehatan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami datang kepadamu, kami bersyukur karena Engkau adalah jawaban atas hidup kami. Terima kasih Tuhan karena Engkau mendengar doa kami selama sepekan yang telah kami lewati, di mana Tuhan boleh menyertai kami, Tuhan boleh melindungi kami, Tuhan boleh menjauhkan daripada kami semua segala virus, kuman, sakit, penyakit. Dan hari ini kami kembali di rumah-Mu yang kudus untuk memuji dan menyembah Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan-Mu yang sempurna, untuk kasih setia-Mu yang sungguh nyata bagi kami. Bapa, kami datang kepadamu menyerahkan ibadah ini. Setiap hamba-hamba-Mu yang melayani, Tuhan urapi, kuduskan dan berkati. Dan setiap umat-Mu yang sudah hadir, bahkan mereka yang mungkin dalam perjalanan, kiranya Tuhan tibakan mereka dengan selamat, agar kami boleh bersama-sama bersuka cita di hadirat-Mu. Bapak, kami tidak izinkan kuasa-kuasa lain yang berusaha mengganggu ibadah ini. Kami tolak di dalam nama Yesus, dan kami minta urapan kuasa Allah tercurah atas ibadah ini. Terpuji nama Bapa, terima kasih. Dari awal, pertengahan hingga selesainya ibadah ini, kami persembahkan semuanya. Biarlah jadi di dalam nama Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, dan di dalam pimpinan kuat kuasa Roh Kudus. Haleluya. Amin. Bersama dengan setiap orang percaya di segala tempat, di seluruh penjuru muka bumi, mari kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita dengan berkata, Aku percaya kepada Allah,
Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Sekali lagi saya menyapa shalom semuanya. Bersyukur karena 1 minggu ini kita telah lalui bersama dengan Tuhan. Mungkin sekarang banyak orang-orang memandang bahwa virus itu sangat berbahaya atau sangat besar. Tapi jika kita hidup dalam iman dan kita berjalan bersama dengan Tuhan, maka Tuhan akan selalu menyertai kita senantiasa. Maka dari itu kita akan mengangkat pujian dengan-Mu Tuhan.
Kita akan membacakan firman Tuhan dari Ibrani pasal 11 ayat 1 sampai 12. Ibrani pasal 11 ayat 1 sampai 12. Perikopnya itu saksi-saksi iman. Akan dibacakan silih berganti. Ayat pertama akan dibacakan oleh kaum pria dan ayat kedua akan dibacakan oleh kaum wanita. Jika sudah mendapatkannya, kita akan membacakan bersama-sama. Ibrani pasal 11 ayat 1 sampai 12. Saksi-saksi iman. 1, 2, 3. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu, ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar, karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Karena iman, Henok terangkat supaya ia tidak mengalami kematian, dan ia tidak ditemukan, karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Tetapi tanpa iman, tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu, ia menghukum dunia, dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Karena iman, Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Karena iman, ia diam di tanah yang dijanjikan itu, seolah-olah di suatu tanah asing, dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub, yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar, yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Karena iman, ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu, walaupun usianya sudah lewat, karena ia menganggap Dia yang memberikan janji itu setia. Itulah sebabnya, maka dari satu orang, malahan orang yang telah mati tujuh, terpancar keturunan besar, seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut, yang tidak terhitung banyaknya. Amin. Saya mengajak buat setiap jemaat untuk berdiri. Kita akan angkat pujian Aku Percaya. Tiada yang seperti
senantiasa menyertai kami. Sekalipun kami sedang ada di dalam situasi-situasi yang sulit, sekalipun hari-hari ini kami sedang menghadapi berbagai tantangan yang cukup hebat, tapi kami percaya Tuhan, tangan kuasa-Mu senantiasa menopang kami, melindungi kami, dan Tuhan pasti menjaga dan memelihara kami. Terpuji nama Bapa, terima kasih. Tiba saatnya bagi kami untuk mendengarkan firman-Mu. Kami berdoa kiranya Tuhan kuasai hati dan pikiran kami, agar ketika firman-Mu kami dengar, firman-Mu boleh mendapat tempat di hati kami, dan kami ketika pulang dari tempat ini, kami pulang membawa berkat-berkat surgawi. Ini doa syukur kami Bapa, terpuji nama-Mu. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan siap menerima firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom jemaat Tuhan. Shalom. Puji Tuhan, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Di tengah-tengah situasi yang hari-hari ini tidak menentu, kita bersyukur karena Tuhan menolong kita. Kita bersyukur karena Tuhan menjaga kita dalam berbagai peristiwa yang kita hadapi, minggu-minggu yang telah kita lewati, dan hal-hal yang akan kita hadapi di minggu-minggu berikut. Kita percaya bahwa Tuhan pasti menyertai kita. Karena itu kita punya iman bahwa Dia memelihara kita. Dan karena itu saudaraku yang kekasih, jalani hidup kita bersama dengan Tuhan. Sekalipun ada tantangan, percaya Tuhan pasti menyertai, Tuhan pasti melindungi kita semua. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita membuka bagian firman Tuhan dari kitab Ibrani. Ibrani pasal 11 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-12. Ibrani 11 ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Dan kalau saudara mau melihat pembacaan itu secara lengkap, nanti bisa membaca ayat-ayat selanjutnya dari pasal 11 ini. Saudara yang kekasih, perhatikan bagian firman Tuhan itu, dan saya akan membaca satu ayat saja untuk menegaskan apa yang sudah kita baca tadi. Perhatikan Ibrani pasal 11, saya membaca ayat 6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Saya ulangi sekali lagi, ayat 6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, menarik sekali pembacaan firman Tuhan ini. Ayat firman Tuhan ini dengan tegas memberi kepada kita sebuah pemahaman bahwa iman itu sangat penting sekali. Itu sebabnya di dalam ayat 1, firman Tuhan berkata iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Dan hari ini saya mau bicara buat kita semua tentang hidup dalam iman. Hidup dalam iman. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita berkata bahwa kita adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan, kalau kita berkata bahwa kita adalah orang-orang atau pengikut Kristus, maka saya mau pastikan bahwa kita harus memiliki iman di dalam Dia. Kalau ada orang yang berkata bahwa dia pengikut Kristus, tetapi dia tidak punya iman di dalam Kristus, maka saya mau berkata bahwa sebenarnya dia bukan pengikut Kristus. Sebab orang-orang yang berkata bahwa mereka adalah pengikut Kristus, pasti mereka memiliki iman di dalam Kristus. Dan itu sebabnya ketika kita akan menghadapi berbagai macam tantangan, atau ketika kita sedang menghadapi berbagai macam tantangan, maka kita yang adalah orang-orang yang beriman kepada Kristus, kita yang adalah orang-orang yang percaya kepada Kristus, kita pasti akan mengalami kekuatan, kita pasti akan mengalami kemenangan, karena Dia yang akan memberikan kemenangan kepada kita semua. Itu sebabnya ayat 6 berkata, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Dia memberi upah kepada siapa? Dia memberi upah kepada mereka yang beriman kepadanya, yang sungguh-sungguh percaya kepadanya. Dia akan memberikan semua yang terbaik kepada kita
orang-orang yang menaruh harapan kita, yang sungguh-sungguh percaya kepada Dia. Kembali ke pasal 11 ayat 1, saudaraku yang kekasih. Perhatikan ayat itu berkata, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Lalu kalau saudara membaca lagi di dalam Roma pasal 10 ayat 17, di sana firman Tuhan berkata, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Kalau saudara baca lagi di Habakuk 2 ayat 4, di sana dikatakan, sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Dengan kata lain, orang yang benar akan hidup oleh karena iman. Kita perlu uang, tetapi uang tidak bisa memberikan kehidupan pada saudara dan saya. Uang tidak bisa memberi nafas kehidupan pada saudara dan saya. Memang uang penting, tetapi uang bukan segala-galanya. Itu sebabnya di dalam Habakuk di sana dikatakan orang benar itu akan hidup oleh karena iman. Dan kembali lagi di dalam Ibrani pasal 11, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak dapat atau segala sesuatu yang tidak kita lihat. Saudara, iman, dasar iman itu adalah Kristus. Kalau saya mau bertanya kepada saudara dan saya, siapakah yang pernah melihat Yesus? Adakah di antara kita yang melihat Kristus? Melihat rupa Yesus? Kita hari ini tidak melihat rupa Yesus seperti apa. 12 murid dan orang-orang percaya pada masa mula-mula mereka melihat wajah Yesus. Tetapi hari ini kita tidak melihat Yesus. Generasi setelah itu tidak melihat Yesus secara fisik. Tetapi mengapa kita mempercayai bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat? Disinilah fungsi iman. Itu sebabnya ketika Yesus bangkit dan berita kebangkitan Yesus itu disampaikan kepada murid-murid, wanita-wanita itu datang kepada para rasul dan berkata, Tuhan kita sudah bangkit, Yesus sudah bangkit. Dan ketika mereka berkumpul di ruangan itu, ada seorang yang belum datang sama-sama, namanya Thomas. Lalu ketika murid-murid berkata kepada Thomas, Thomas tidak percaya. Akhirnya Yesus datang menampakkan diri lagi. Dan kemudian dia panggil Thomas. Dia bilang, Thomas, lihat tanganku, lihat lambungku. Lalu kemudian Thomas bilang, Tuhan sekarang aku percaya. Lalu kemudian Yesus berkata, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Orang-orang yang tidak melihat dengan mata tetapi mereka punya iman, itu akan membuat mereka sungguh-sungguh kuat di dalam kepercayaan mereka. Dan itu sebabnya hari-hari ini orang-orang percaya sedang ada di dalam pergumulan-pergumulan yang berat. Dan di dalam situasi sulit hari-hari ini, iman kita di dalam Kristus harus benar-benar berakar. Sehingga kita semakin kuat, kita akhirnya menjadi pemenang-pemenang kehidupan. Dan kita akhirnya boleh menjadi saksi Kristus bagi sekeliling kita. Saudara, saya mau menjelaskan buat kita semua ada beberapa dampak atau beberapa akibat dari orang-orang yang hidup dalam iman kepada Kristus. Perhatikan di dalam ayat itu, di dalam ayat yang kedua. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah. Sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Dampak pertama dari orang yang hidup dalam iman, yang pertama ialah mengerti karya Allah atas semesta. Orang yang hidup di dalam iman, dampaknya ayat 3 berkata, mereka akan mengerti karya Allah atas semesta. Kita tidak pernah melihat waktu Tuhan menciptakan langit dan bumi, bukan? Waktu Tuhan menciptakan langit dan bumi, tata surya, atmosfer, langit, bintang, bulan, kita tidak hadir di waktu penciptaan itu, bukan? Tapi mengapa kita hari ini berkata bahwa langit, bumi, dan segala isinya ini Tuhan yang ciptakan? Ada banyak teori yang berkata ada benda-benda yang besar berbenturan, kemudian terjadilah pembentukan bintang,
tata surya dan segala macam. Teori banyak sekali. Lalu kemudian ada juga teori evolusi berkata bahwa manusia itu asalnya dari Monyet. apa? Dari kera, dari monyet. Coba lihat orang di sebelah. Kita bukan dari kera, bukan? Bagaimana saudara dan saya tahu bahwa kita bukan dari kera, tapi kita ini ciptaan Tuhan? Iman yang membuat kita mengerti. Waktu kita membaca Kejadian pasal 1 dan seterusnya, kita menerimanya di dalam iman. Kita mengerti bahwa tata surya ini diciptakan oleh Allah, bumi diciptakan oleh Allah, dan kita menerima semuanya. Itu sebabnya orang-orang yang hidup di dalam iman tidak meragukan karya Allah atas semesta. Orang-orang yang hidup di dalam iman tidak meragukan penciptaan yang dikerjakan oleh Allah. Itu sebabnya di dalam ayat 3 di sana dikatakan, karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat yang telah terjadi hari ini telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Itu hebatnya iman. Iman artinya percaya. Iman artinya mempercayai Allah dengan sungguh-sungguh. Iman menunjukkan kepada sebuah hubungan spesial antara kita dengan Allah. Dan karena kita memiliki hubungan yang spesial dengan Allah, maka kita menerima semua yang Allah lakukan tanpa mempertanyakannya, tanpa membahasnya lagi. Itu sudah final, itu sudah selesai ketika penciptaan itu dikerjakan. Ketika Allah menciptakan langit, bumi, dan segala isinya, kita mengerti dengan iman. Kita mengerti bahwa langit, bumi, termasuk kita ciptaannya, kita semua adalah ciptaannya. Dan kita bersyukur di dalam iman karena Allah menciptakan semuanya, termasuk saudara dan saya. Saudara, ini penting sekali. Itu sebabnya iman menjawab keraguan berbagai orang. Iman membantah teori-teori yang berkata bahwa terjadi ledakan besar sehingga tata surya itu terjadi dan seterusnya. Tidak ada seorang pun yang tahu bagaimana Allah menciptakan itu, bukan? Tetapi Allah berfirman, Alkitab katakan bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah. Kata firman yang dipakai di sini adalah rema. Rema artinya perkataan Allah. Allah bilang begini, seperti yang di dalam kitab Kejadian itu, jadilah bintang, jadilah. Jadilah benda-benda penerang itu, jadilah. Jadilah ini, jadilah itu, dan jadilah. Semua jadi. Ketika Allah berfirman, kata-katanya itu punya kuasa. Kemudian semuanya itu terjadi. Itu sebabnya saudaraku yang kekasih, kita bersyukur bahwa di dalam iman kita mengerti banyak hal yang tidak bisa dimengerti oleh akal. Di dalam iman kita mengerti banyak peristiwa yang terjadi, dan kita bersyukur karena Allah memberikan semua yang terbaik bagi kita. Dan kita bersyukur karena di dalam iman kita tahu bahwa apa yang Allah lakukan bagi kita semuanya pasti baik adanya. Perhatikan di dalam Roma pasal 8 ayat 28, saya mau menyimpang sedikit ke sana. Di sana dikatakan begini, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Bagaimana saudara dan saya bisa tahu Allah akan melakukan kebaikan-kebaikan bagi kita di tengah-tengah situasi sulit ini? Sedangkan mata kita melihat bahwa ini sedang ada situasi yang sulit. Ada masalah-masalah yang terjadi di depan kita. Bagaimana kita tahu bahwa Allah bekerja di dalam semuanya itu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita? Padahal realitanya, faktanya, mata kita sedang melihat berbagai macam situasi sulit. Bagaimana saudara dan saya mengerti bahwa Allah akan bekerja dan sedang bekerja dan turut bekerja di dalam semuanya untuk mendatangkan kebaikan bagi kita? Kita hanya bisa mengertinya dengan iman. Bagaimana saudara tahu bahwa Allah sedang turut bekerja di dalam COVID ini untuk mendatangkan kebaikan bagi saudara dan saya? Bagi orang yang tidak punya iman, mereka akan berkata, ini bencana besar, ini masalah besar,
ini sebuah hal yang akan membuat hidup semakin susah. Betul, di depan mata seperti itu. Tetapi bagi kita yang percaya kepadanya, Alkitab berkata karena kita hidup di dalam iman, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu. Dalam segala sesuatu termasuk penyakit, sakit penyakit, pergumulan-pergumulan pribadi, tantangan-tantangan yang hebat. Allah bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Karena itu, saya mau garis bawahi Ibrani pasal 11 ayat 6. Di sana dikatakan, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Di tengah COVID ini Allah ada. Amin. Ada orang bikin seminar, webinar, seminar, bilang, di manakah Allah di masa pandemi ini? Saya diam-diam jawab di dalam hati, Allah ada. Tidak usah tanya-tanya. Allah pasti ada. Dan kita mengerti itu karena kita punya iman di dalam Dia. Dan ketika kita mengerti bahwa Allah ada dan kita sungguh-sungguh menaruh kepercayaan kita kepadanya, kita sungguh-sungguh mencari Dia, kita sungguh-sungguh menyerahkan seluruh hidup kita kepadanya, Alkitab berkata, Dia memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hal pertama yang saya mau garis bawahi di sini, dampak atau akibat dari orang-orang yang hidup di dalam iman, dampaknya ialah mereka akan mengerti karya Allah atas semesta. Kita akan mengerti karya Allah atas kehidupan kita. Kita tidak usah takut, kita tidak usah bimbang, karena Allah ada dan Dia melakukan semua yang terbaik bagi kita. Dia sudah mengatur semuanya. Dan karena itu mari kita berjalan di dalam iman kepadanya. Saya tertarik ketika membaca Mazmur 147 ayat 4. Ayat itu begitu luar biasa bagi saya secara pribadi. Mazmur 147 ayat 4 berkata, Ia yang menentukan jumlah bintang-bintang dan menyebut nama-nama semuanya. Coba saudara lihat sekali lagi bagian firman Tuhan itu. Mazmur 147 di sana dikatakan, Ia menentukan jumlah bintang-bintang dan menyebut nama-nama semuanya. Kita sendiri tidak pernah tahu jumlah bintang ada berapa. Atau saudara pernah hitung? Karena COVID ini kemudian gak ada kerjaan, pergi ke puncak di atas satu bukit, lalu kemudian saudara mulai menghitung bintang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Saudara hitung sampai saudara stres sendiri, bukan? Kalau mau hitung bintang. Sebab memang tidak mungkin bisa dihitung. Saudara, Alkitab berkata bahwa Allah menentukan jumlah bintang-bintang dan menyebut nama-nama semuanya. Dia menciptakan semuanya secara sempurna dan Dia sudah beri nama semua bintang-bintang itu. Dia beri nama semua tata surya itu. Kita sendiri yang belum tahu, makanya begitu ada ahli yang kemudian para astrolog itu kemudian mereka meneliti, mereka baru dapat ini ada bintang model begini, mereka kasih nama. Saya dalam hati Tuhan bilang gini, lu terlambat, gua sudah kasih nama semua. Dan begitu. Oh, ada penemuan, ada bikin nama ini, dapat binatang yang aneh di Amazon, di Brasil sana. Wah, ini binatang nggak pernah ditahu ini. Begitu kemudian mereka lihat teliti, kemudian mereka kasih nama. Saya dalam hati, Tuhan dong, saya sudah kasih nama semua, lu terlambat kali ini. Tuhan sudah memberikan semua nama kepada semua ciptaannya. Saya mau tanya kepada saudara, saudara dan saya punya nama juga di surga atau tidak? Punya nama enggak? Alkitab bilang, nanti saudara baca di Wahyu, ada nama baru dalam surga. Nama Pocai, nama Eli itu tidak dipakai di sana. Atau pakai di sana? Saudara pikir di sana sensus penduduk kayak di sini ya? Di sana kita nggak pakai nama. Nama di bumi nggak pakai di surga. Di surga punya aturan sendiri. Jangan lupa. Tidak ada nama kita lagi di sana.
yang ada nama di sana adalah nama yang ditentukan oleh Allah bagi kita. Ya. Nanti baca baik-baik Wahyu. Makanya dibilang ada nama baru dalam surga. Atau lagu Kemenangan Iman berkata, ada nama baru dalam surga, namaku, ya namamu. Nama kita itu hanya akan berhenti di lubang kubur. Dan itu ditambah gelar. Kalau dia wanita, almarhumah. Kalau dia laki-laki, almarhum. Kalau yang tidak jelas, ada yang bilang aluminium katanya. Kalau tidak jelas. Oh bukan. Saudara, kita percaya bahwa Tuhan sudah melakukan semua yang terbaik bagi kita. Di dalam iman kita mengerti bahwa Allah bekerja atas semesta, atas seluruh hidup kita. Karena itu kita menerimanya di dalam iman. Kita tidak ada sedikit keraguan berhubungan dengan kehidupan kita hari ini. Tadi saya sudah berkata di dalam Roma 8 ayat 28, Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Bagaimana kita tahu itu? Jawabannya dengan iman kita tahu bahwa Allah melakukan yang terbaik bagi kita. Yang kedua, saudaraku yang kekasih, perhatikan di dalam ayatnya yang keempat. Karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu, ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar. Karena Allah berkenan akan persembahannya itu. Dan karena iman, ia masih berbicara sesudah ia mati. Yang kedua, dampak atau akibat kedua dari orang-orang yang hidup dalam iman, dampaknya ialah mereka akan mempersembahkan segala yang terbaik. Mereka akan mempersembahkan segala yang terbaik kepada Allah. Perhatikan saudaraku yang kekasih, bagian firman Tuhan ini nanti saudara baca sendiri di dalam Kejadian 4. Saya tidak akan ulang lagi. Bagaimana Kain dan Habel itu mempersembahkan persembahan mereka kepada Allah. Lalu kemudian Alkitab berkata, Habel itu mempersembahkan dari bagian apa? Persembahan apa yang dipersembahkan oleh Habel? Korban binatang-binatang yang gemuk dan seterusnya. Lalu Kain mempersembahkan hasil ladangnya. Oke? Lalu Alkitab berkata kepada kita semua di dalam kejadian itu, persembahan siapa yang diterima? Persembahan Habel. Persembahan Kain tidak berkenan kepada Allah. Mengapa Allah tidak berkenan kepada persembahan Kain? Jawabannya ada di Ibrani pasal 11 ini. Lihat, ayat itu berkata, karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Perhatikan, Habel hidup di dalam iman, dan karena dia hidup di dalam iman, akibatnya, dampaknya, dia mempersembahkan korban yang lebih baik. Dia mempersembahkan korban dengan tulus hati. Dia mempersembahkan korban dari hati yang tulus, hati yang kudus, hati yang mengasihi Allah. Beda sama Kain. Kain mempersembahkan dari hati yang tidak mengasihi Allah. Itu sebabnya yang membedakan korban Habel dan korban Kain itu di dalam Ibrani di sini dikatakan iman. Karena iman Habel mempersembahkan. Seandainya kalau Kain juga mempersembahkan di dalam iman dengan penuh kasih kepada Allah, maka pasti korbannya diterima. Ini bukan soal yang satu kambing domba, yang satu hasil ladang, bukan soal itu. Tetapi yang ditegaskan di dalam Ibrani, ini ada masalah iman. Makanya di dalam ayat 11, lihat di dalam ayat pasal 11 ayat yang keempat itu karena iman, dimulai dengan karena iman. Karena iman, Habel mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik. Saudara saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, perhatikan bagian firman Tuhan ini. Dampak dari orang-orang yang hidup di dalam iman, mereka akan mempersembahkan semua yang terbaik kepada Allah. Dan karena Habel mempersembahkan persembahan yang terbaik, kualitas iman sekali lagi mempengaruhi kualitas persembahan. Kira-kira begitu kalau kita bicara di dalam bagian ini. Kualitas iman Habel kepada Allah mempengaruhi dia
mempengaruhi cara dia, mempengaruhi kualitas apa yang dia persembahkan kepada Allah. Dan itulah yang menjadi Allah, itu yang membuat Allah berkenan kepada Habel. Orang-orang yang hidup dalam iman, saudara yang kekasih, mereka tahu untuk memberikan hidupnya kepada Allah, mempersembahkan hidupnya kepada Allah. Perhatikan nanti kalau saudara bicara tentang persembahan, kita ke perjanjian baru itu Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Kita harus mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Kita harus memberikan seluruh keberadaan kita kepada Tuhan. Tuhan tidak minta uang saudara. Yang diminta itu adalah hidup. Dan hidup itu termasuk segala sesuatu. Waktu saudara, harta saudara, apa yang saudara punya, persembahkan itu kepada Tuhan. Kira-kira begitu kalau kita mau baca bagian ini. Saudara, bukti bahwa saudara dan saya hidup di dalam iman itu akan terbukti dari apa yang saudara dan saya berikan kepada Tuhan. Hidup kita, waktu kita mempersembahkan hidup kita agar Tuhan memakai hidup kita untuk menjadi alat dalam tangannya, itu adalah persembahan yang berkenan, itu adalah persembahan yang terbaik yang kita bawa kepada Allah. Dan perhatikan Habel, dia mempersembahkan semua yang terbaik. Mengapa? Karena kualitas iman Habel itu baik. Kalau saudara dan saya punya kualitas iman tidak baik, maka saudara dan saya punya kualitas melakukan segala sesuatu untuk Tuhan pasti rendah kualitasnya. Sama seperti ketika saudara mencintai seseorang. Kualitas cintamu itu akan terbukti, teruji dari apa yang saudara lakukan kepada dia. Percayalah. Kalau ada seorang yang berkata bahwa saya mencintai dia, tetapi tidak ada kualitas perbuatan, tidak ada sesuatu yang ditunjukkan, yang dinyatakan, dan dia berkata, oh memang saya punya sifat begitu, tapi di hati saya betul mencintai engkau. Oh tidak, itu palsu. Sebab cinta atau kasih itu harus dibuktikan di dalam perbuatan-perbuatan nyata. Sama seperti iman. Di dalam Yakobus, nanti saudara baca, lain waktu saya akan jelaskan bagian itu. Alkitab berkata, iman tanpa perbuatan adalah mati. Kalau ada seorang berkata, saya beriman kepada Allah, tapi dia tidak melakukan sesuatu, dia tidak memberikan hidupnya, dia tidak mempersembahkan korban persembahan sama seperti yang firman Tuhan katakan sehubungan dengan Habel dan Kain, maka sebenarnya dia tidak mencintai Tuhan. Itu sebabnya saudaraku yang kekasih, Alkitab berkata kepada kita semua bahwa Habel menunjukkan kualitas imannya. Dan karena imannya dalam mempersembahkan sesuatu kepada Allah, maka Allah berkenan atas semua yang Habel persembahkan. Yang ketiga saudaraku yang kekasih, perhatikan di dalam ayat yang kelima. Ayat 5 di sana dikatakan begini, karena iman Henok terangkat supaya ia tidak mengalami kematian. Saudara kalau baca di Ibrani, perhatikan pasal 11 ini dia selalu mulai dengan karena iman. Ini penekanannya di situ. Karena iman, Henok terangkat supaya ia tidak mengalami kematian. Dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya, sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Saudara yang kekasih, dampak atau akibat orang-orang yang hidup di dalam iman, perhatikan di dalam kasus Henok, saya pakai sebuah pernyataan ini. Dampaknya ialah mereka menikmati kehidupan kekal. Orang-orang yang beriman kepada Allah, orang-orang yang percaya bahwa Yesus adalah juru selamat, Yesus adalah Tuhan, orang-orang itu pasti akan menerima keselamatan, kehidupan kekal, karena dia adalah sumber kehidupan itu. Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat sampai kepada Bapa kalau dia tidak melalui aku. Saudara, ketika bagian firman Tuhan ini bicara tentang Henok, Henok adalah seorang yang bergaul akrab dengan Tuhan. Nanti saudara baca sendiri bagian firman Tuhan itu. Henok hidup berapa tahun lamanya?
Henokh? Henokh hidup berapa tahun? Sedikit kuis Alkitab. Siapa tahu nanti COVID kita tidak ibadah lagi, nggak ada kuis nih. Henokh hidup 365 tahun. Dan Alkitab berkata, selama dia hidup, dia bergaul dengan Allah. Selama hidup bergaul di sini maksudnya dia berjalan bersama-sama dengan Allah. Dia punya hubungan persekutuan pribadi dengan Allah. Dia memiliki hubungan yang luar biasa harmonis dengan Allah. Henokh hidup 365 tahun. Dan selama hidupnya, dia tidak menyia-nyiakan waktu hidupnya, tetapi dia bergaul dengan Allah. Bukti iman saudara dan saya seperti Henokh atau tidak? Apakah saudara dan saya bergaul dengan Allah setiap hari atau tidak? Bergaul dengan handphone terlalu kebanyakan. Ya kan? Bangun pagi, handphone. Sebelum tidur, cek status, handphone. Mau bepergian, handphone. Kita terlalu banyak bergaul dengan hal-hal yang itu penting, tidak salah, jangan lupa. Jangan kemudian pulang dari sini, kemudian dapat selokan di sana, handphone saudara ceburin di sana. Wah, ini gak benar. Handphone ini bikin saya tidak bergaul dengan Allah. Tapi saudara yang kekasih, bagaimana pergaulan saudara dengan Allah? Bagaimana saudara dan saya membangun hubungan dengan Allah? Perhatikan Henokh. Dia hidup 365 tahun, dia bergaul dengan Allah. Dan Alkitab berkata karena iman Henokh, karena pergaulannya dengan Allah, karena dia hidup dekat dengan Allah, karena dia hidup menyenangkan hati Allah, maka dia tidak mengalami kematian. Tidak mengalami kematian fisik. Berapa orang di dalam Alkitab yang dicatat tidak mengalami kematian fisik? Henokh? Yang diangkat maksud saya, yang diangkat hidup-hidup. Henokh sama Elia. Luar biasa ya. Orang-orang seperti ini, khususnya Henokh, Alkitab berkata, dia hidup bergaul dengan Allah. Yang mau ditunjukkan di dalam bagian firman Tuhan ini sebenarnya bicara tentang ada kehidupan kekal, ada kehidupan yang diberikan kepada mereka yang memiliki iman di dalam Allah atau iman di dalam Kristus. Dampak dari saudara saya memiliki iman di dalam Allah, maka saudara saya akan melihat dia memberikan kehidupan kekal pada saudara saya. Cara mati terserahlah. Tidak tahu nanti kalau ada di antara kita yang diangkat hidup-hidup, puji Tuhan lah. Tiba-tiba dia masuk di ruang kamar kos, kemudian orang pergi cek, gak ada, pintu semua tertutup, kemudian dia sudah gak ada. Wah, jangan dia terangkat itu. Ya, kalau terangkat ya puji Tuhan lah. Tapi nanti saudara yang kekasih, ketika kita melihat bagian firman Tuhan ini, kita harus mengerti bahwa prinsip penting di sini, saudara dan saya yang hidup di dalam iman kepada Allah, kita pasti akan menerima kehidupan kekal. Kita pasti akan menikmati kehidupan kekal bersama-sama dengan Bapa di surga. Mungkin kita harus masuk melalui sebuah proses yang namanya kematian fisik. Tetapi kematian fisik bukan akhir dari segalanya. Sebab di dalam Kristus, iman kita berkata bahwa ada keselamatan, ada kehidupan kekal bagi orang-orang yang percaya kepada Kristus. Karena itu saudara yang kekasih, iman kita harus kita perhatikan baik-baik. Kita harus di dalam iman, hidup di dalam iman setiap hari, supaya akhirnya kita bisa menikmati kehidupan bersama-sama dengan Bapa di surga. Ayat 4 bagian terakhir, coba saudara lihat. Ada sebuah hal yang penting di sana. Saya kembali sedikit ke Habel. Karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar. Karena Allah berkenan akan persembahannya itu. Dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Pertanyaannya, orang mati masih bisakah berbicara? Orang mati masih bisa berbicara? Alkitab berkata, Habel itu sudah mati, tapi karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Orang mati masih bisa bicara?
Orang yang sudah mati bisa bicara? Ada orang yang bilang begini, kalau kecelakaan di jalan, lalu kemudian tidak tahu siapa penyebab, tidak tahu bagaimana dia itu mati dan seterusnya, ambil jeruk nipis, kemudian pergi taruh di darah itu, dipercik di darah itu. Nanti katanya nanti siapa yang percik jeruk nipis di situ, nanti malam orang itu bisa bicara ke dia. Tahyul kan? Tahyul kan? Masih ada enggak tahyul-tahyul hari-hari ini yang mirip-mirip seperti itu? Katanya orang mati masih bisa berbicara. Pertanyaan saya, kalau saudara dan saya mati, saudara masih bisa bicara atau tidak? Ulang pertanyaan saya. Analisis baik-baik. Kalau saudara dan saya mati, kalau saudara dan saya sudah mati, saudara dan saya masih bisa bicara atau tidak? Jawabannya, kalau saudara dan saya sudah mati, Alkitab berkata, saudara dan saya masih bisa bicara. Wah, jangan ini jadi viral nih. Pertanyaannya, bicara dengan siapa? Itu masalahnya. Kalau bicara dengan manusia pasti nggak bisa. Tapi kalau bicara dengan Tuhan, bicara dengan Bapa di surga, bisa nggak? Bisa dong. Karena setelah kita mati, ada kehidupan kan? Betul? Itu sebabnya ayat ini mau menegaskan kepada kita semua bahwa Henok itu dan juga Habel itu tidak terpisah dengan Allah yang mereka imani. Sekalipun mereka sudah mati, tetapi mereka masih bisa bicara. Bicara dengan siapa? Bukan bicara dengan dia punya anak cucu, tapi bicara dengan Allah yang dia imani, Allah yang dia percayai. Sebab tubuh kembali kepada debu, tapi roh kembali pada penciptanya. Masih bisa bicara atau tidak? Masih. Tapi ini dalam konteksnya, jangan lupa. Ini dalam konteksnya orang-orang yang beriman kepada Allah, yang percaya kepada Tuhan Yesus, sekalipun mereka sudah mati, mereka masih bisa berbicara. Artinya mereka tidak terputus hubungan dengan Bapa di surga, karena kematian hanyalah sebuah perpindahan dari satu alam kepada alam yang lain. Khususnya yang kita percaya ialah kita pergi ke surga, tempat yang tenang. Amin. Pasti masih bisa bicara. Ketika kita disambut di sana, kita tidak seperti orang bisu. Karena di surga ada puji-pujian. Betul? Masa ketika saudara disambut malaikat di sana, nggak bisa. Enggak lah. Alkitab berkata di surga ada puji-pujian, ada puji-pujian pengagungan, ada kehidupan baru di sana. Dan itu sebabnya bicara tentang Habel, bicara tentang Henok, kita bicara tentang mereka menikmati kehidupan bersama-sama dengan Bapa di surga. Karena itu dalam konteks ini saya ulang, orang yang sudah mati masih bisa bicara? Masih bisa bicara? Bisa. Tetapi bicaranya dengan siapa? Dia tidak bisa bicara lagi dengan orang yang hidup di bumi. Ingat kasus Lazarus. Waktu Lazarus sudah mati, ya kan? Orang kaya dan Lazarus itu, orang kaya dan Lazarus atau orang kaya dan siapa? Lazarus. Ya itulah. Baca 4 pasal gak nih? Waktu orang kaya bilang, tolong kirim utusan ke bumi supaya bisa bicara dengan saudara-saudara saya, supaya mereka bisa bertobat. Jawabannya ialah tidak bisa lagi, sudah selesai. Tidak bisa lagi. Sekarang kamu harus menikmati apa yang harus kamu nikmati di sini. Karena selama hidupmu kamu sudah cukup hidup dan hari ini kamu ada di sini. Saudara, saya mau garis bawahi ini sekali lagi buat kita, bahwa ketika kita ada di dalam Kristus, ketika kita beriman kepada Allah, maka sekalipun kita akhirnya mati, kita tetap memiliki hubungan dengan Bapa di surga. Dan itu yang mau dikatakan dalam perkataan ini, ia masih berbicara sesudah ia mati. Dia bicara dengan siapa? Dia bicara dengan Allah yang dia percayai.
Yang keempat, saudaraku yang kekasih, perhatikan ayat 7. Ketika kita bicara tentang hidup dalam iman, Alkitab berkata karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu ia menghukum dunia, dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Yang keempat, saudaraku yang kekasih, dampak atau akibat orang-orang yang hidup dalam iman ialah mereka melakukan hal-hal besar. Orang-orang yang hidup di dalam iman kepada Allah, mereka pasti bisa melakukan hal-hal besar. Allah memampukan mereka untuk melakukan hal-hal besar. Bagi orang yang percaya kepada Allah, segala sesuatu tidak ada yang mustahil. Amin. Dan itu sebabnya Alkitab berkata kepada kita semua bahwa karena iman maka Nuh dengan petunjuk Allah, dia melakukan hal-hal besar. Hal besar apa yang dilakukan oleh Nuh, saudara yang kekasih? Dia membuat bahtera. Alkitab berkata kepada kita semua, nanti saudara baca di dalam Kejadian pasal 6 ayat 15. Nuh membuat bahtera. Panjang bahtera itu berapa? 300 hasta. 300 hasta itu kalau diukur dengan meter, itu kurang lebih 135 meter. Kapal perang Republik Indonesia yang Marta Dinata itu panjangnya kurang lebih sekitar 120-an deh. Kapal perang RI itu. Kita belum ada punya kapal perang yang lebih besar dengan bobot 6.000 sampai 10.000, belum ada. Saudara lihat, di zaman itu Nuh sudah membangun kapal atau bahtera dengan panjang 135 meter. 135 meter ini kalau di dalam kapal perang itu kapal frigate. Frigate yang canggih di dekat kita ini ada, Singapura punya itu frigate canggih. Panjangnya kurang lebih 135 meter, kurang lebih. Nuh pada zaman itu sudah membangun 135 meter bahtera. Lalu lebarnya Alkitab berkata 50 hasta. 50 hasta itu berapa? Berapa meter? Kira-kira 22,5 meter. 22,5 meter. Lalu tingginya Alkitab berkata dia membuat bahtera itu tingginya 30 hasta. 30 hasta itu kalau dipakai ukuran meter kurang lebih 13,5 meter. Taruhlah 14 meter. Dan kemudian Nuh diminta untuk membawa binatang-binatang sepasang-sepasang sebelum air bah akan Tuhan mengirimkan air bah memenuhi bumi. Lalu waktu pembuatannya berapa lama? Kalau baca Kejadian, dia membuat itu bahtera itu kurang lebih 100 tahun. Kapal itu. Karena dia umur kurang lebih 500 tahun, Alkitab berkata, lalu kemudian air bah turun, itu dia umur 600 tahun. Jadi ada selisih kurang lebih 100 tahun. Lalu saya membaca tadi malam sebelum saya membaca lagi, saya menemukan sebuah fakta bahwa sebenarnya kira-kira dia membuat bahtera itu kira-kira 120 tahun. Karena di usia kurang lebih 480 tahun, dia punya anak Sem, Ham, dan Yafet. Karena anak-anak itu tidak lahir kembar, anak-anak itu lahir biasa, sehingga ada waktu yang begitu panjang. Lalu kemudian dia membuat bahtera kurang lebih 100 sampai 120 tahun. Artinya ini pekerjaan yang besar. Saudara, ketika kita ada di dalam iman, ketika kita hidup di dalam iman, Alkitab berkata karena iman maka Nuh melakukan hal-hal besar. Dan orang-orang yang melakukan hal-hal besar pasti ada tantangan-tantangan besar, bukan? Tetapi ketika kita berjalan di dalam iman, semua tantangan itu bisa kita lewati. Kita berjalan di dalam iman dan Tuhan akan menunjukkan kepada kita. Tuhan memberi petunjuk, Tuhan memberi kekuatan, Tuhan memberikan kemampuan. Sehingga kita yang berjalan di dalam iman kepada Tuhan pasti akan melakukan hal-hal besar. Karena itu mulailah bermimpi untuk melakukan hal-hal besar. Bersama dengan Tuhan, saudara, saya bisa melakukan hal-hal besar, bukan? Siapa bilang di tengah-tengah situasi sulit ini kita tidak bisa melakukan sesuatu? Ingat, saat itu, zaman itu penuh dengan keterbatasan. Belum ada sekolah perkapalan, bukan? Insinyur pertama adalah Nuh. Insinyur perkapalan, doktor atau profesor perkapalan. Nuh buat kapal, saudara yang dikasih. Buat kapal di atas gunung pula. Bagaimana hikmat yang Tuhan kasih itu? Orang-orang yang berjalan dengan iman, hidup di dalam iman, Tuhan pasti akan melakukan sesuatu atas hidup mereka. Tuhan pasti akan memakai kita yang berjalan di dalam iman
untuk melakukan hal-hal besar. Karena itu jangan pesimis ketika situasi seperti ini. Ingat, waktu Nuh mengerjakan itu bukan berarti tidak ada tantangan. Orang-orang mulai bilang, kata-katain dia, masa Nuh kamu bikin ini di atas gunung? Bagaimana caranya kamu dorong ke laut nanti kapal ini? Tantangan itu ada. Tapi Nuh tetap berjalan berdasarkan petunjuk Tuhan. Alkitab katakan Nuh bekerja berdasarkan petunjuk Allah. Dan dia melakukan hal-hal besar. Mengapa? Karena dia punya iman. Iman saudara saya tidak bisa dimatikan oleh tantangan sebesar apapun. Mimpi-mimpi besar saudara saya di dalam iman tidak bisa dihentikan oleh siapapun. Sebab Tuhan yang akan menolong kita, Tuhan yang akan memampukan kita, sehingga kita akan sampai di tujuan Tuhan. Tuhan sudah punya grand design atas hidup saudara dan saya. Tuhan sudah menetapkan bahwa Nuh akan membangun bahtera, dan tidak ada satu kekuatan pun yang bisa menggagalkan Nuh. Dan ini janjinya bagi kita semua. Ketika kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan, Tuhan akan membuat apa yang dirancangkannya berhasil dalam hidup saudara dan saya. Nuh, dia berjalan di dalam iman. Kiranya firman Tuhan hari ini menguatkan kita semua. Minggu-minggu besok saya akan menjelaskan tentang bagaimana Abraham dan seterusnya tokoh iman yang lain. Tapi hari ini saya mau menjelaskan ini buat kita semua, bahwa kalau saudara dan saya berjalan di dalam iman, maka kita akan mengerti banyak hal yang orang tidak mengerti. Kita mengerti bagaimana Tuhan menciptakan langit dan bumi. Orang-orang mungkin tidak mengerti. Kita akan mengerti sekalipun banyak pergumulan-pergumulan yang kita hadapi. Orang bingung, kita mengerti. Kita mengerti bahwa Allah turut bekerja di dalam semuanya untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Di dalam iman, saudara dan saya akan tahu melakukan semua yang terbaik untuk Tuhan. Kita mempersembahkan semua yang terbaik untuk Tuhan, sama seperti Habel. Habel melakukan semua yang terbaik, dia mempersembahkan semua yang terbaik. Dan di dalam iman kita yakin bahwa kita memiliki kehidupan kekal bersama dengan Bapa di surga. Di dalam iman kita juga akan melihat bahwa Allah bekerja di dalam hidup kita untuk memakai kita melakukan hal-hal yang besar. Karena itu jangan pernah berhenti beriman kepada Allah. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu hari ini yang menguatkan kami. Hari-hari ini iman kami sedang ada di dalam situasi yang sulit. Ada tantangan yang begitu besar yang sedang kami hadapi. Tapi kami percaya Tuhan, karena kami hidup di dalam iman, maka kami mengerti Tuhan sedang bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kami. Karena itu hamba berdoa juga untuk setiap umat-Mu, jemaat-Mu yang mendengarkan firman Tuhan hari ini. Ajar kami supaya kami tetap kuat di dalam iman, supaya kami tetap teguh di dalam iman, dan kami tetap bersandar sepenuhnya kepada Engkau. Terpuji nama Bapa, terima kasih. Ini doa kami, meteraikanlah firman Tuhan di dalam hidup kami. Dan biar ketika kami pulang dari tempat ini, iman kami dikuatkan, dan kami boleh menjadi saksi bagi sekeliling kami. Terpuji nama Bapa, terima kasih. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baiklah, kita akan memberikan persembahan. Di depan ada kantong persembahan untuk sarana prasarana. Kita akan bernyanyi dari NKI 285 Abdi Maha Tuhan. See
gaya hidup Kalvari. Gaya hidup Kalvari. C. Cross of Christ bersaksi tentang karya Kristus. A. Anointing untuk hidup dalam pengurapan Roh Kudus. L. Love, hidup dalam kasih Allah setiap hari. V. Victorious, menjadi lebih dari pemenang. A. Adoration, menjadi penyembah yang benar. R. Restoration, mengalami pemulihan hidup setiap hari. Y. Yoke, siap menderita sebagai murid Kristus. Baiklah, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Biarlah firman yang kita dengarkan dan janji Tuhan selalu kita pegang setiap harinya. Dan kita akan angkat pujian mengatakan janji ya dan amin. Bersyukur untuk penyertaan Tuhan buat kami. Saat ini Bapa, kami datang berdoa menyerahkan buat setiap persembahan yang sudah kami berikan. Persembahan syukur kami, persembahan untuk mendukung sarana prasarana gereja, persembahan persepuluhan yang diberikan oleh anak-anak-Mu. Kiranya Tuhan memberkati setiap umat-Mu. Kiranya Tuhan memberkati apa yang jemaat-Mu kerjakan dalam minggu-minggu ke depan. Kiranya Tuhan akan menolong, alirkan berkat yang berkelimpahan kepada kami semua. Jangan biarkan kami berkekurangan di tengah situasi yang sulit ini. Tapi kami berdoa kiranya Tuhan buka tingkap-tingkap langit, sehingga berkat-Mu dicurahkan atas kami semua, sehingga kami boleh menikmati berkat yang daripada-Mu Bapa. Kalau ada yang sedang bergumul dengan pekerjaan, kalau ada hambatan-hambatan, tantangan-tantangan di dalam pekerjaan, kiranya Tuhan akan menolong, Tuhan akan melindungi setiap anak-anak-Mu, Tuhan akan memberkati apa yang mereka kerjakan. Tuhan tolong sehingga semua kami jemaat-Mu diberkati oleh Tuhan. Bapak, kami juga berdoa menyerahkan buat situasi COVID-19 ini yang masih mewabah
virus yang masih mewabah. Kami berdoa Tuhan tolong kami. Sama seperti firman-Mu berkata di dalam Mazmur 91 bahwa tulah tidak mendekat kepada kami, malah petaka tidak akan mendekat kepada kami, karena Engkau senantiasa menjaga kami, Engkau senantiasa mengelilingi kami dengan pasukan malaikatmu. Kami berdoa kiranya penyertaan Tuhan sempurna bagi setiap jemaat Kalvari. Jangan biarkan seorang pun dari kami akan tertular virus ini. Dan hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan melindungi kami semua. Secara khusus mereka yang bekerja sebagai tenaga kesehatan, hamba berdoa Tuhan lindungi. Kiranya Tuhan jauhkan dari segala virus, kuman, bakteri. Tuhan lindungi kami semua umat-Mu, sehingga kami boleh dipelihara di dalam kekuatan kuasa-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga berdoa menyerahkan buat bangsa dan negara kami. Tuhan tolong. Khusus situasi di DKI yang semakin hari semakin tidak menentu. Kami berdoa kiranya Tuhan tolong para pemimpin agar mengambil keputusan yang benar. Biar mereka mengambil keputusan berdasarkan hikmat Tuhan, agar kami semua boleh aman. Kami semua di daerah ini, di DKI ini, boleh dapat melakukan berbagai aktivitas kami dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hamba berdoa menyerahkan buat anak-anak-Mu yang kuliah, Tuhan memberkati. Sementara ini masih kuliah online, Tuhan menolong, sehingga semua mereka boleh mengikuti kuliah dengan baik. Hamba berdoa mereka buat mereka yang pulang liburan juga, Tuhan tolong mereka. Dan yang akan kembali ke Jakarta, Tuhan juga menyertai. Bersyukur bersama dengan Yuda yang sudah ujian skripsi. Terima kasih Tuhan tolong sehingga sampai di tahap ini, dan Tuhan memberkati untuk semua rencana-rencana ke depan. Tuhan kiranya memberkati. Terpuji nama Bapa, terima kasih. Kami serahkan seluruh kehidupan kami. Kalau ada jemaat Tuhan yang sakit, Tuhan Yesus menolong memulihkan mereka. Khusus untuk Dodi dan Maya dan beberapa teman yang lain yang tidak bisa datang karena di lingkungan mereka masuk dalam red zone dan harus diisolasi. Kami berdoa Tuhan campur tangan, lindungi mereka semua biar mereka tetap ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Terpuji nama Bapa, terima kasih. Hamba berdoa menyerahkan buat setiap pergumulan pelayanan di Kalvari. Tuhan tolong, Tuhan memberkati. Biarlah pelayanan kami minggu depan dan seterusnya boleh berjalan di dalam anugerah-Mu. Terpuji nama Bapa, terima kasih. Ini doa kami, dan sebentar kami akan pulang. Kerinduan kami kiranya Tuhan memberkati kami sekalian. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, arahkan hatimu kepada Tuhan, buka kedua tanganmu dan terima berkat-berkat-Nya. Kiranya berkat yang berkelimpahan dari Allah Bapa akan mengalir di dalam kehidupan setiap umat-Mu. Dan biarlah berkat Abraham, Ishak dan Yakub, berkat jasmani dan berkat rohani, berkat sukacita, kekuatan, panjang umur akan dialirkan di dalam setiap kehidupan kami semua. Dan biar kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus yang adalah kepala gereja itu akan senantiasa mewarnai hati dan hidup kami. Dan kiranya tuntunan Allah Roh Kudus akan membimbing kami semua, menyertai kami semua, menjauhkan kami dari segala mara bahaya, sakit, penyakit, virus, kuman, bakteri, menolong kami semua dipelihara di dalam kuasa Allah mulai hari ini hingga hari Maranatha, hari di mana Tuhan Yesus datang menjemput kami sekalian masuk dan menikmati kemuliaan sorga. Dalam nama Yesus kami terima semua berkat ini. Haleluya. Amin.